Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Paga TV Malang Podcast dimanapun Anda berada. Pada petang hari ini kami sudah didatangi oleh seorang tamu istimewa yang sudah hadir di studio Paga TV Malang Podcast. Pada kesempatan ini akan memberikan beberapa ungkapan-ungkapan ya. Untuk itu kami langsung memperkenalkan diri, siapakah gerangan. Nah, silakan Mas. Oke, nama saya Pramudito Putra Firmansyah, bertempat tinggal di Kampus Aji, Kabupaten Malang. Saya berusia 20 tahun dan saya berkuliah di Unmer Fakultas Hukum. Seperti itu. Nah, terima kasih ya Mas Pramudito yang sudah berangkat dari Pakis Aji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selama ini kegiatan Mas Dito apa saja? Kalau kegiatan saya itu mulai dari mengurus kafe dan sampai ke organisasi. Nah, kafe saya itu berada di Kebonsari, Sukun Kacu, namanya Oma Kare. Nah, di situ kita menjual seperti kare dan kayak semacam jenis ayam geprek. Dan kemarin kita baru launching namanya Kopi Sayang. Kopi Sayang itu ada isinya boba, jadi variannya mulai dari taro, avocado, dan mangga tentunya. Nah, terus saya juga mengurus sebagai ketua pengusaha kampus Malang. Nah, itu anggotanya berjumlah sekitar 30 orang dan baru dibentuk dalam 1 tahun ini. Nah, asal mulanya itu saya ditunjuk langsung dari pusat untuk mengurus pengusaha kampus Malang, Jawa Timur. Dan saya itu menolak dengan secara halus, gak mau mbak, soalnya saya banyak kegiatan, kalau di Malang is okay, gak apa-apa. Dan dari pusat bilang ya mas gak apa-apa, udah sampean di pengusaha kampus Malang aja, ngurusi organisasi di Malang Raya. Oke, seperti itu mas. Luar biasa ya, jadi seorang pemuda sudah bisa berdikari, artinya berdiri di atas kaki sendiri. Ya, tadi sudah dijelaskan mengenai kegiatan Mas Dito. Selain mahasiswa juga menggeluti tentang usaha ya. Usahanya tentu saja usaha muda, usaha yang tentu saja membidik ya, milenial ya Mas ya. Tadi ada sayang, ada macam-macam tadi ya, yang punya usaha yang sudah tidak asing lagi di kota Malang dan sekitarnya. Yang saat ini Mas Dito juga membidangi atau berusaha untuk lebih maju lagi, yaitu di bidang apa namanya, kepemudaan ya Mas ya. Sejak kapan tadi kepemudaan Mas? Sejak 1 tahun. 1 tahun pada bulan Desember tentunya. Dan tanggalnya itu saya masih ingat, tanggal 21 Desember 2019. Ya, ya. Untuk apa namanya, berkaitan dengan kepemudaan ini, apa ada apa keinginan apa dan kenapa selain sudah sibuk ya di dunia bisnis, namanya bisnis itu kan memanagenya juga perlu perjuangan waktu, tenaga dan juga pikiran, tapi Mas Dito masih ada kesempatan untuk berkiprah di dunia kepemudaan. Apa motivasinya? Motivasi saya masih muda dan masih bisa bersemangat. Nah, tujuan saya adalah memberikan aspirasi kepada anak muda milenial yang saat ini yang masih bermalas-malasan, alias tanda kutip, yaitu malas-malasan itu. Makanya kita gandeng mahasiswa milenial anak kampus untuk saling sharing bisnis di organisasi pengusaha kampus Malang ini. Jadi kita di organisasi ini saling sharing dan saling berbagi tips gimana biar kita anak muda ini sukses dalam berbisnis. Seperti itu Pak Sudi. Ya, ya. Luar biasa ya. Jadi kesibukan yang begitu padat, masih juga kuliah ya, masih ingin menggerakkan generasi muda. Otomatis dengan menggerakkan generasi muda yang tentu saja berkaitan dengan
dunia kuliner ya, atau usaha-usaha yang harus dirintis oleh generasi muda supaya menjadi percontohan ya. Ini kan suatu usaha yang mulia. Nah, tidak semua orang bisa melakukan, terkadang modalnya ada, waktunya tidak ada, terkadang modal ada, waktu ada, tapi tenaga tidak bisa. Terkadang modal ada, waktu ada, tenaga ada, tetapi niatnya nggak ada. Ini kan tidak bisa bertemu ya Mas Dito. Ya semoga bisa berjalan dengan lancar. Selama ini kendala-kendala apa yang dirasakan oleh Mas Dito karena menjadi mahasiswa, kemudian mengelola usaha, juga ngurus organisasi? Oke, mulai dari berbisnis ya Pak Sudi ya. Kalau berbisnis itu apalagi sekarang pandemi COVID-19 ini, semua bisnis itu bakal menurun, pasti menurun lah. Kita sebagai wirausahawan muda turut tetap bersemangat dalam berbisnis di pandemi ini tentunya. Apalagi pas booming-boomingnya pandemi itu. Pas booming-boomingnya pandemi itu kan tentunya orang pada takut keluar, dan kita posisi pas sepi, pas lagi launchingnya Omakari itu pada tanggal 4 April 2020 tentunya. Nah di situ kita mulai berpikir gimana caranya pas waktu pandemi ini bisnis kita tetap meningkat dan tetap berjalan, dan kita akhirnya bekerja sama dengan Gojek dan Grab. Alhamdulillah ada Grab dan Gojek ini, bisnis kita mulai lancar dan banyak orang untuk memesankan itu, dan itu di dalam bidang bisnis. Tentunya kalau dalam bidang organisasi ya tentunya itu pasti banyak musuh juga banyak teman ya Pak Sudi ya. Banyak temannya itu kita bisa saling sharing, terus berbagi tips gimana caranya kita semua bersama milenial anak Malang ini sukses dan saling bekerja sama. Nah terus dukanya ini kalau saya ini ya banyak ya, mulai dari rasani wong lah, rasani orang di belakang jelekin nama saya, itu saya biarin aja. Yang penting kita itu fokus ke depan, gimana caranya kita itu untuk sukses, menjadi orang sukses pokoknya. Seperti itu Pak Sudi. Ya, bagus sekali ya, mulia. Jadi ada memang kendala-kendala ya Mas ya. Tapi segi kendala itu kan otomatis ada segi kebahagiaan atau kepuasan atau kesenangan. Apa kesenangannya Mas Dito? Meskipun capek, meskipun ya pikirannya terkuras seperti itu dengan menggeluti 3 kegiatan tadi. Kesenangan saya satu Pak Sudi, singkat dan padat. Saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, dan orang tua saya bangga, dan saya juga ikut bangga. Itu kebahagiaan saya dan kesenangan saya, cuma satu itu. Lalu masalah dunia bisnis ya, dan istilahnya kepemudaan itu kan nanti masuknya bisa ke ranah politik ya. Kalau dunia bisnis ini berangkatnya itu merupakan warisan orang tua, atau dalam arti orang tua yang ayah atau ibu. Kalau kepemudaan berorganisasi yang senang nanti arahnya mungkin ke politik ya gitu, itu dari ibunya atau ayahnya, bisa seperti itu Mas. Oke, kalau bapak saya itu lebih fokus ke bisnis, kalau ibu itu fokus ke politik tentunya. Nah, kalau bapak saya ini emang sudah bergelut di dunia bisnis itu mulai kecil ya Pak ya. Jadi bapak saya itu nganggu botolnya itu kalau nggak betul-betul dijaga itu akan pecah. Nah, bapak saya itu gimana caranya botol ini tetap nggak pecah gitu, tetap utuh gitu. Akhirnya sama papa saya dikasih lem yang tahan itu, akhirnya ya nggak pecah. Terus botol itu dijualkan kepada pembeli dari papa saya, dan mulai dari itu papa saya suka dunia bisnis, dan sampai sekarang papa saya berbisnis juga di Arjuna Husada, salah satu klinik di daerah Promengan, Gunung Kawi. Nah di situ kita membuka jasa seperti ibu hamil, terus seperti penyakit yang dalam artian ya ada
dokternya sendiri lah dalam pasien penyakit itu sendiri. Nah terus kalau ibu saya itu lebih suka ke politik. Kenapa itu? Karena saya sama ibu saya itu disuruh belajar gimana caranya Dito harus bisa ngomong di depan orang banyak. Nah terus saya coba jalani dunia politik pada tahun 2020 ini. Pertama saya salah satu itu masuk partai yang nggak saya sebutkan nama partainya, dan terus saya tahu oh ini loh ranah politik itu seperti ini ya. Kalau misalnya kalau di ranah politik itu intinya kita sering dijegal lah, dalam artian dijegal itu yaitu nama kita dijelekin terus, dan kita harus tetap semangat dalam menuju kesuksesan. Satu kunci kesuksesan adalah semangat dan jangan pantang penyerah. Itu seperti itu maksudnya. Semakin menarik ya pemirsa Pagak TV Malang Podcast. Jadi orang tua gemar berbisnis ya, nurun kepada anaknya. Ya, jadi mama gemar berorganisasi sosial atau berpolitik, nurun kepada putranya ya, Mas Dito juga ya, karena putra satu-satunya ya, saya dengar begitu ya. Jadi memang ada kanan ada kiri, artinya bertolak belakang ya antara mama sama papa Mas Dito ya. Tapi dari perbedaan itu digabungkan menjadi satu lah, akhirnya itulah Mas Dito. Jadi Mas Dito ini suka berwirausaha ya atau berbisnis, dan juga suka berorganisasi ya menuju ranah politik ya. Semuanya sama-sama baik, tergantung dari niat kita ya. Tentu saja semua itu tergantung diri kita, semoga nanti bisa menjadi nilai ibadah. Wah, lumayan ya perbincangan kali ini. Nah, selanjutnya Mas Dito pernah mungkin punya perseteruan dengan teman ya. Tadi kalau membahas di dunia kepemudaan atau politik ya, itu perbedaan pendapat lah bahasa kasarnya seperti itu. Itu karena apa ya kok bisa tidak bersatu, akhirnya nanti mungkin saling menjelekan sana sini ya kan. Saya kira ya memang wajar dalam berorganisasi, memang harus siap ya para pemirsa Pagak TV Malang Podcast semuanya. Kalau tidak siap berorganisasi ya tidak siap dikritik orang, tidak siap dijelek-jelekin orang. Tapi apakah berpolitik itu enggak ada cara seperti berpolitik yang santun, kan begitu ya Mas Dito? Monggo dijelaskan Mas Dito. Jadi kalau dalam berpolitik itu kita harus tetap semangat dan berpegang teguh. Dan pasti kalau di dunia politik, di ranah politik itu pasti banyak aja orang mau menjatuhkan kita itu. Ya sebabnya karena iri, terus kita sukses, gimana caranya musuh ini bisa sukses seperti kita. Nah, kita jangan sampai mau di bawahnya musuh, kalau bisa kita di atasnya musuh. Kalau di ranah politik seperti itu, gila jabatan lah, pokoknya misalnya saya jabatan DPRD Komisi B, nah, si musuh ini mau seperti kita menjadi DPRD. Nah, gimana caranya musuh ini menjegal kita biar musuh ini menjadi anggota dewan gitu. Nah, terus kita tetap harus fokus ke depan, gimana caranya musuh ini harus ada di bawah kita, jangan sampai di atas kita. Kalau di atas kita berarti namanya kita pantas menyerah. Terus kalau kita di atas musuh berarti kita semangatnya harus tetap berjuang dalam kesuksesan. Seperti itu ya. Jadi artinya kita ini harus bisa membawa diri. Kadang teman itu bisa menjadi lawan tapi kadang lawan itu bisa menjadi kawan, tergantung kita. Memang seperti itu apa memang sudah suatu tradisi ya, tapi saya kira tergantung dari kita ya. Otomatis nanti generasi-generasi muda kalau berpolitik ya harus berpolitik yang berjiwa Nusantara ya, bagaimana nenek moyang kita itu mempunyai nilai-nilai persatuan dan kesatuan ya sampai ke seluruh Nusantara seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda tidak boleh melupakan sejarah. Terus strategi Mas Dito untuk menangkis mungkin
serangan-serangan bisnis ya, bahasa kasarnya itu kan, bisnis itu pasti ada kendala. Oh jangan beli di sana, oh jangan gitu ya, sampai Mas Dito tadi bisnisnya bisa berkembang dengan adanya model transportasi online. Jadi makanan itu kan bisa antar ya, pakai aplikasi yang saat ini lagi booming, sama berorganisasi supaya tetap baik dan dengan siapapun itu kan harus baik. Silakan diterangkan strateginya Mas Dito. Kalau strategi bisnis di pandemi COVID ini, kita sering-sering promosi tentunya. Promosi itu dalam artian ya di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan terus berita-berita yang dimana berita itu masuk ke web, jadi semua orang pasti tahu. Tinggal buka Google, nah itu pasti akan muncul bisnis kita. Nah, strategi saya adalah pokoknya saling banyak promosilah di Instagram biar bisnis kita itu rame dan banyak dikenal orang. Strategi saya itu. Dan satu lagi, saya pesan buat teman-teman podcast Pagat TV, satu pesan, pokoknya tetap semangat dan pantang menyerah, dan bahagiakan kedua orang tua tentunya, seperti itu Pak. Ya, lalu untuk memasarkan itu kan perlu berbagai cara ya atau strategi. Sementara ini pemasaran usaha Mas Dito sudah sampai mana? Untuk pemasaran kita itu kita melalui lewat media ya Mas Dito. Dari media Pagat TV, terus berita online. Nah itu kita selalu promosi bisnis kita di berita online itu. Pokoknya gimana caranya, pokoknya bisnis kita itu harus ramai dan dikenal orang gitu. Dan setiap orang buka Google, misalnya Oma Kare, nah itu akan muncul berita Oma Kare. Nah di situ orang itu bakal apa sih Oma Kare itu? Kok pengen ya? Terus kok makanannya kayak seperti enak gitu. Akhirnya orang datang ke Oma Kare. Dan akhirnya orang itu mencicipi karenya, dan orang tersebut itu bakal misalnya ngomong enak ya enak, oh karenya itu loh enak banget kayak gini-gini, terus itu bakal omongannya itu bakal dipromosikan ke teman-temannya dan akhirnya bisnis kita bakal rame. Seperti itu Pak Sugi. Lalu untuk organisasi kepemudaan ini sudah sejauh mana kegiatan yang dilakukan? Oke, kalau kepemudaan ini saya kemarin buat event pada Hari Sumpah Pemuda tanggal 26 Oktober itu di gedung DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Kota Malang. Nah di situ kita membuat event di mana para anak muda milenial berani tampil di depan pejabat Malang Kota, dan tentunya di situ para milenial menunjukkan seni tarian mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah di situ kita saling berpegang teguh bersatu, walaupun berbeda kebudayaan kita harus tetap bersatu. Dan kita kemarin di DPR menampilkan sebuah tarian yang berbeda tentunya, dan itu juga akan memberikan contoh kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di Malang tentunya, untuk memberikan aspirasi terhadap ketua dewan atau enggak DPRD yang sekarang lagi viral. Kita bisa kok ngomong secara baik-baik di situ dan bisa memberikan aspirasi kita kepada Pak DPR ini tentang Omnibus Law tersebut. Nah, pesan saya terhadap anak-anak milenial ini, kalau bisa ayo kita bareng-bareng diskusi dan memberikan aspirasi secara baik, sopan, dan benar tentunya. Seperti itu. Iya, ya pencerahan ya. Jadi demo boleh, tapi lebih bagus kalau duduk satu meja ya. Nah, lebih boleh lagi kalau podcast Pagat TV Malang, wah ya. Jadi nanti bisa tersampaikan melalui Bapak Dewan ya, atau mungkin ada perwakilan mahasiswa, terus kami nanti mengundang Bapak Dewan Kota Malang maupun Kabupaten Malang ya, istilahnya atau Batu, sehingga nanti bisa terjadi pencerahan undang-undang apapun lah yang berkaitan dengan
bangsa ini. Sebab generasi muda itu ujung tombak untuk majukan bangsa. Kalau generasi muda bisa bersatu, bisa berpikir dengan realistis, bisa terbuka, ya insya Allah negara ini akan cepat maju. Yang terakhir Mas Dito, apa harapannya untuk teman-teman yang belum berbisnis dan teman-teman yang belum tergerak hatinya untuk ikut di organisasi kepemudaan dalam rangka ya membantu pemerintah ya tentu saja dalam mempercepat pembangunan bangsa. Oke, harapan saya pada anak-anak milenial ini tentunya ayo kita bersama-sama mensukseskan dan membawa nama baik negara kita terhadap negara lain. Pokoknya mulailah, misalnya kita punya bakat berbisnis, ayo kita mulai belajar bisnis kecil-kecilan dulu aja. Semisal kayak itu jual pulsa, jual gorengan, ataupun jual bakso. Nah itu pun sudah termasuk usaha, walaupun usahanya di bidang kecil-kecilan, kita bisa menyebutkan itu tetap pengusaha dan wirausaha. Maka dari itu kita patut mengaspirasikan pemuda yang kini telah memulai bisnisnya awal pertamanya itu. Pokoknya itu pesan saya terhadap anak muda. Terima kasih Mas Pramudito yang sudah hadir di studio kami. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memberikan manfaat khususnya bagi generasi muda dan umumnya ya generasi bangsa ke depan. Terima kasih Paga TV Malang Podcast. Sekian perbincangan saya dengan Mas Dito. Semoga ada hal yang lebih positif bagi kita. Amin ya robbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paga TV pancen api gak atik komen.